Halo guys, kembali lagi di technoreview.net. Laptop VGA on board, low end banget. Jangan salah, anggapan itu sekarang sudah nggak tepat. Ya, laptop VGA on board ini performanya nggak kaleng-kaleng. Sejak Intel Core generasi ke-11, performa VGA on board Intel semakin meningkat, khususnya seri Core i5 dan Core i7 yang diperkuat Intel Xe Graphics. Nah, kali ini kita akan bahas performa VGA on board lebih baru lagi dari Intel, yakni Intel Iris Xe Max. VGA yang ini sebenarnya bukan on board, meskipun bentuknya belum berupa VGA card. Untuk mengukur sejauh perbandingan kinerjanya dengan Intel Iris Xe, kami melakukan pengujian pada laptop Asus VivoBook Flip 14 TP470. Kebetulan laptop tersebut punya VGA Integrated Iris Xe Graphics dan juga Iris Xe Max. Dengan fitur Asus Intelligent Performance Technology atau AIPT, ia bisa diset untuk bekerja dengan Intel Iris Xe Graphics kalau menggunakan Whisper Mode, ataupun Intel Iris Xe Max jika memakai Performance Mode, sesuai kebutuhan penggunanya. Berikut ini perbandingan kedua grafis tersebut saat mereka dalam kondisi idle. Dari spesifikasi, Intel Iris Xe Max merupakan chip GPU 10 nanometer yang memiliki 5 miliar transistor. Ia memiliki 768 Unified Shader, mendukung DirectX 12, serta dengan memori video 8GB. Kecepatan core GPU-nya ada di 1650 MHz dan memorinya di 2133 MHz. Dalam kondisi idle, ia berada di suhu 40-43 derajat. Sebagai gambaran, Intel Iris Xe Graphics tanpa embel-embel Max merupakan grafis terintegrasi dengan hanya 96 Unified Shader, bekerja di kecepatan 400 MHz dan boost di 1300 MHz. Berhubung shared, memori videonya berjalan di kecepatan yang sama dengan memori utama laptop. Dalam kondisi idle, panas VGA tersebut ada di kisaran 40 derajat Celcius. Berikut perbandingan performanya menggunakan aplikasi benchmark dan 3D Games. Pada pengujian 3D Mark Time Spy, selisih performanya sangat signifikan, mencapai 90% lebih. Adapun pada 3D Mark Firestrike, selisih performanya pun sangatlah banyak, yakni di atas 80%. Ini menandakan bahwa VGA Intel Xe Max menawarkan peningkatan yang lebih dari sekedar VGA onboard biasa. Berikutnya, kita akan coba bandingkan performanya saat menjalankan aplikasi 3D game populer. Seperti apa? Final Fantasy XV merupakan game yang cukup membebani GPU. Terbukti, saat kami menjalankan aplikasi dengan Intel Xe Max setting Light Quality di resolution Full HD, skornya hanya mencapai 3540 poin dan dinilai standar-standar saja, tapi ini lebih lumayan dibandingkan jika hanya menggunakan Intel Xe Graphics yang dengan setting yang sama hanya meraih skor 2106 atau low. Bagaimana kalau kita coba dengan Shadow of the Tomb Raider? Pada game ini di resolusi Full HD dan setting graphics di set ke lowest, Intel Xe Max berhasil mencatatkan rata-rata 27 frame per detik. Adapun Intel Xe Graphics hanya mendapatkan 24 frame per detik saja. Lanjut, kita coba menjalankan aplikasi game arcade yang sangat populer, yakni Street Fighter V. Game ini meskipun menyenangkan tidak terlalu berat. Terbukti, dengan setting resolusi Full HD dan picture quality high, Intel Xe Max bisa memainkan dengan tingkat frame rate 59,10 fps. Lumayan smooth. Adapun Intel Iris Graphics hanya dapat menjalankannya di rata-rata 37,9 fps. Terasa lag. Berikutnya, kita menjalankan benchmark pada game Star Control Origins yang sedikit lebih berat. Sanggupkah? Pada game bertemakan luar angkasa ini, Intel Iris Xe Max dapat menjalankan hingga 39,5 frame per detik pada setting default di resolusi Full HD. Memang belum sampai level smooth yang minimal 60 fps. Jika menjalankannya dengan Intel Iris Xe, performanya hanya mencapai 21,2 fps saja. Terakhir, bagaimana kalau kita menjalankan game Resident Evil 6? Dengan resolusi Full HD, game bisa dimainkan dengan cukup baik dan mendapatkan rank A. Adapun jika menggunakan Xe Graphics saja, performanya standar-standar saja untuk bermain game yang sebenarnya sudah cukup jadul ini. Skornya hanya sekitar 3200 poin atau dinilai B. Lalu, seperti apakah temperatur GPU saat bekerja full load? Untuk melakukan pengukuran, kami menjalankan 3D Mark Stress Test sebanyak 20 kali putaran. Hasilnya seperti ini. Saat bekerja dengan kecepatan penuh, temperatur Intel Xe hanya menyentuh kisaran 61 derajat. Dan CPU-nya pun juga berada di kisaran 61 derajat.
Rata-rata sang VGA hanya mengkonsumsi daya 6,6 watt saja. Sebagai perbandingan, Intel Iris Xe Max berjalan pada temperatur hingga 78 derajat Celcius saat full load dengan konsumsi daya mencapai 10,4 watt. Imbasnya, prosesor juga suhunya terdampak dan naik menjadi sekitar 76 derajat Celcius. Kesimpulan, sebagai sebuah graphic card, Intel Iris Xe Max Graphics menawarkan potensi yang menjanjikan. Memang performanya tidak sekencang GPU lain besutan AMD atau Nvidia, tapi dengan konsumsi daya yang hanya 10 watt saja, ia menawarkan performa yang lumayan untuk gaming. Sebagai gambaran, berikut ini klaim Intel untuk selisih performa chip GPU Xe Max dibandingkan dengan chip grafis dari Nvidia. Klaim Intel, Iris Xe Max bahkan menawarkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan Nvidia GeForce GTX 1050 Max-Q. Semoga ke depan akan banyak software yang bisa memanfaatkan fitur AI dan machine learning milik GPU dedicated Intel tersebut dan membawa lebih banyak manfaat untuk kita sehari-hari. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, atau komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Bye!